Jangan sia-siakan kesempatan yang datang, karena itu adalah jembatan menuju perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Hai, halo Sobat Saka, perkenalkan saya Natasha Dwi Intania dari kelas 11 fase F5. Saya merupakan kandidat nomor urut 1 calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen periode 2025-2026. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visi dan misi sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Visi saya yaitu menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Kayen menjadi organisasi yang berkualitas tinggi, menjadi wadah aspirasi bagi siswa, dan menciptakan lingkungan sekolah yang menyenangkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, saya memiliki misi yaitu yang pertama, meningkatkan kerjasama antar sesama anggota OSIS. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi siswa melalui kegiatan yang kreatif, inovatif, dan bermanfaat. Yang ketiga, menjadi penghubung yang baik antara siswa, guru, dan pihak sekolah untuk mewujudkan suasana belajar yang harmonis. Melalui visi dan misi tersebut, saya memiliki program kerja unggulan. Yang pertama, membuat kotak harapan 6 bulan 1 kali. Yang kedua, memutar musik di saat jam istirahat guna membuat siswa dan siswi SMA Negeri 1 Kayen lebih bersemangat untuk mendapatkan materi pembelajaran selanjutnya. Setiap dari kita punya potensi besar. Lewat OSIS, mari kita satukan kekuatan itu untuk menjadikan sekolah kita menjadi lebih hebat dan membanggakan. Satu nomor, satu jiwa, OSIS hebat milik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Saka. Jumpa lagi bersama saya Dita Ayu Tiffany di podcast Suara Wibana Widya Bakti Nagara Jayalah Seman Saka. Di podcast kali ini kami kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu 3 kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen periode 2025-2026. Selamat datang kami ucapkan. Terima kasih Kak Dita atas undangannya. Kepada salah satu calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen, betul? Iya, betul. Iya, kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih juga atas undangan yang telah diberikan Kak Dita kepada kami. Iya, terima kasih juga ya. Terima kasih terus dari tadi. Iya, pada kesempatan kali ini saya sebagai host akan bertanya-tanya sama Natasha, betul? Betul. Iya, oke. Kak Natasha, boleh memperkenalkan diri agar teman-teman Sobat Saka ini tahu, oh ini dia wajah cantik ya dan sangat kalem sekali, yaitu Kak Natasha. Silahkan Natasha. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Seman Saka, perkenalkan saya Natasha Dwi Intania dari kelas 11 fase F5 sebagai calon kandidat ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen periode 2025-2026 dengan nomor urut 1. Harapan saya apabila nanti saya terpilih menjadi ketua OSIS bisa menjadi wadah aspirasi dan menuangkan ide-ide kreatifnya dari siswa kepada kami dalam setiap aspirasinya bisa kami dengar. Terima kasih Kak Dita. Iya, luar biasa. Natasha, betul? Iya, Panggilannya betul. Natasha, Tasya atau Nana?
Nata aja. Nata De Coco. Enggak dong. Iya, Natasha ya. Oke, Natasha ini adalah nomor urut 1 ya. Ya, Alhamdulillah nomor urut 1. Dan pada kesempatan kali ini Kak Dita juga akan bertanya-tanya banyak sekali mengenai bagaimana perjalanan Natasha hingga sampai ke detik ini, dan nantinya akan melakukan beberapa tahap lagi sampai pada pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Ya, pertanyaan yang kedua, apa sih yang membuat Natasha itu termotivasi untuk Natasha ini tuh mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen? Apa yang membuat Natasha ini tergerak dan pada akhirnya sekarang Natasha menjadi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen? Baik, terima kasih Kak Dita atas pertanyaan yang sangat luar biasa menurut saya. Izinkan saya menjawab, Kak. Sebenarnya sedikit cerita, beberapa waktu kelas 10 dulu saya tuh bertanya dengan diri saya, apa ya yang bisa saya tuangkan kepada SMA ini, yang selain saya sebagai siswa, tugas saya yang pertama adalah belajar. Maka dari itu saya ingin tidak menjadi siswa biasa yang hanya datang ke sekolah, belajar, dan pulang. Maka dari itu saya waktu kelas 10 ingin menjadi anggota OSIS yang akhirnya saya lolos di OSIS dan menjadi seksi bidang 2. Maka dari itu saya di kelas 11 ini ingin mencoba hal baru karena saya suka dengan tantangan. Maka dari itu bagaimanapun hasilnya nanti ke depan itu adalah urusan belakangan. Yang penting saya berani mencoba dengan hal-hal yang positif dan bisa menggerakkan saya dengan suasana baru dan bisa membuat saya berkembang. Seperti itu, Kak. Iya, luar biasa jawabannya. Berarti ingin menambah pengalaman lagi. Betul. Suka tantangan. Suka dong. Oh, berarti suka ditantang ya. Iya, betul. Iya. Dan Natasha sendiri pastinya juga punya banyak sekali strategi bagaimana caranya membagi waktu dan lain sebagainya. Apalagi Natasha juga menjadi bagian dari OSIS ya, dari Ya, kelas betul. 10 dan Betul, kini Kak. udah kelas 11. Saatnya Natasha keluar dari zona masa kekanak-kanakan itu. Karena kelas 10 itu happy-happy aja, senang-senang aja. Padahal kelas 10 itu juga harus memikirkan masa depannya, seperti itu. Selanjutnya nih, Natasha kan punya visi dan misi ya pastinya. Untuk mendukung visi misi itu, pasti ada program kerja unggulan dong. Ada. Iya. Boleh nggak dikasih tahu program kerjanya Boleh apa? nggak ya? Iya. Boleh dong, Kak. Jadi saya ingin apabila nanti saya menjadi ketua OSIS, saya memiliki 2 program kerja. Yaitu yang pertama jam. Apa itu jam? Yaitu jeda asik dengan musik. Apa maksudnya? Jadi nanti di saat jeda jam istirahat, kami apabila nanti di kepengurusan saya menjadi ketua OSIS, saya ingin memutar musik di saat jam istirahat. Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai siswa, tentunya saya juga menjadi siswa, apabila sudah mendapatkan materi pembelajaran yang sangat Masya Allah ya Kak, itu menjadi salah satu agar siswa-siswi ini tidak pusing lagi. Dan itu adalah salah satu penyemangat yang dimana iringan musik itu menjadi semangat mereka untuk terus belajar dan berkembang dan siap untuk mendapatkan materi pembelajaran selanjutnya. Yaitu yang kedua, yaitu hati. Apa itu hati? Jadi harapan aspirasi. Jadi saya berkeinginan nanti 6 bulan 1 kali membuat kotak harapan yang dimana teman-teman itu adalah 1 semester pertama dan kedua itu pasti ada keluh kesah tersendiri yang telah dirasakan. Maka dari itu apabila ada keluh kesah yang bisa disampaikan kepada kita tim OSIS, itu bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru agar apa? Agar nanti lingkungan sekolah kita menjadi lebih lingkungan yang menyenangkan untuk menjadi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kayen. Dan juga saya berkeinginan, kan ini kan 6 bulan 1 kali ya Kak jangkanya. Di sela-sela itu membuat forum siswa. Forum siswa itu apa gunanya? Yaitu kita bisa menyampaikan semua aspirasi dan ide-ide kreatifnya dari semua siswa. Kenapa seperti itu? Dan nanti perwakilan dari setiap kelas. Kenapa seperti itu? Setiap kelas nggak dipilih aja karena kita ingin mendengar semua dari siswa tanpa membeda-bedakan satu kelas dengan kelas yang lainnya. Seperti itu Kak. Ya, luar biasa sekali program kerjanya. Ada jam dan hati. Iya. Apakah nanti akan ditampilkan jam dinding? Jam tangan sekalian jam ya, Kak. tangan. Jam tangan terlalu kecil dong. Ada jam dan juga ada hati. Dan itu akan menjadi satu kesatuan di mana program kerja unggulan itu akan
terjadi atau akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kayen. Pertanyaan selanjutnya, Iya. ini Natasha kan menjadi calon ketua OSIS. Bagaimana sih tanggapan lingkungan Natasha seperti Bapak Ibu guru, teman atau sahabat, bahkan orang tua Natasha ketika tahu bahwa Natasha ini mencalonkan diri atau menjadi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen? Baik, terima kasih Kak Dita. Pastinya dari keluarga sangat mendukung. Kenapa? Karena keluarga saya itu selalu mendukung apa yang ingin dilakukan anaknya. Yang penting itu mengarahkan ke hal yang positif dan bisa membuat berkembang tanpa adanya stuck di tempat yang sama, seperti itu. Untuk teman-teman dari kelas 11 F5 Eka Desa Ananta sangat mendukung sekali adanya saya mencalonkan diri, dan kemarin juga terlaksana dengan pembuatan konten dengan 01 seperti itu. Nah, dari guru juga wali kelas saya, Ibu Betty, sangat mendukung. Kenapa? Waktu kemarin pembelajaran juga saya ditanya dan diberikan motivasi dari Ibu Betty seperti itu. Untuk orang tua sendiri bagaimana Natasha? Apakah ketika Natasha kemarin kan menjadi bagian dari OSIS ya, pengurus OSIS, itu kan Natasha pasti sering pulang sore, pulang malam, dan kalau menurut banyak orang, pasti orang tua itu akan khawatir sama anaknya. Nah, orang tua kamu tanggapannya seperti apa sih ketika kamu pulang sore? Apabila nanti kamu terpilih menjadi ketua OSIS, pastinya kamu akan lebih, istilahnya lebih padat lagi gitu ya, lebih sibuk di sekolah. Bagaimana tanggapannya? Tanggapan orang tua saya, terlebih ibu, yang penting itu saya sudah mengabari kalau ada kegiatan, yang dimana saya dari SMP memang anaknya dibilang aktivis ya Kak, dan juga dulunya saya juga ketua OSIS SMP Negeri 2 Kayen, jadi sudah terbiasa memang banyak kegiatan. Jadi ibu saya juga gak kaget kalau anaknya pulang malam, pulang sore, yang penting ada chat kalau saya ada kegiatan, seperti itu. Oke, luar biasa, sangat mendukung sekali ya berarti. Alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong mengenai calon ketua OSIS itu kan butuh perjalanan yang sangat luar biasa persiapannya. Kalau boleh tahu Natasha, ceritakan kepada teman-teman semuanya persiapan apa saja sih yang udah kamu lakukan untuk menjadi calon ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kayen dan hingga nanti kamu menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Tentunya yang saya siapkan yaitu visi misi dan program kerja. Selain visi misi dan program kerja yang apa yang bisa saya berikan kepada SMA ini, juga kepemimpinan dan komunikasi. Maksudnya saya ingin apabila nanti saya menjadi ketua OSIS, saya bisa mengayomi semua anggota saya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Karena apa? Saya bisa memberikan bahwa kita satu organisasi, satu tim, adalah satu keluarga yang dimana kita memiliki tujuan yang sama, adalah untuk dedikasi kepada SMA Negeri 1 Kayen, seperti itu Kak. Ya, persiapannya cukup gedebuk-gedebuk. Iya, pastinya cukup melelahkan ya persiapannya, tapi insya Allah semua itu akan berjalan dengan lancar dan penuh semangat yang sangat membara. Selanjutnya, boleh diceritakan pengalaman atau prestasi yang sudah dicapai Natasha selama di SMA Negeri 1 Kayen? Alhamdulillahnya saya di SMA Negeri 1 Kayen ini pernah mengikuti lomba debat festival OSIS, mendapatkan juara 1 dengan Kak Dita dan Kak Rehan tentunya. Yang kedua, saya mengikuti lomba kreasi baris berbaris Gala Agni Abi Praya 2 di Kabupaten Pati. Alhamdulillah mendapatkan juara harapan 1 dan best PBB. Selanjutnya lomba kreasi baris berbaris lagi di Glorious Man 1 Gerobokan, mendapatkan juara 3 Caraka. Selain itu juga saya pernah menjadi peserta lomba pidato yang diselenggarakan oleh MGMP Jawa Tengah pada kemarin saat Ramadan, dan saat ini sedang mengikuti lomba puisi UPGRIS tahun 2025, dan kemarin mengikuti juga lomba UPGRIS tahun 2024. Seperti itu Kak. Oke, dari kesimpulan prestasinya ya berarti suka baris berbaris, Tentu. puisi, pidato menguasai pastinya ya, dan juga lomba debat tadi. Oke, masuknya ke komunikasi Iya. berarti ya, public speaking, karena public speaking itu emang penting banget.
Oke, menurut Natasha sendiri, dari prestasi-prestasi yang Natasha miliki, apakah prestasi-prestasi itu relevan untuk mendukung menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen? Baik Kak Dita, menurut saya sangat relevan. Kenapa seperti itu? Karena di sini saya pernah mengikuti lomba debat yang dimana kita diberikan mosi, kita diberikan untuk bisa memecahkan mosi tersebut. Maka dari itu bisa diibaratkan apabila di organisasi ada konflik, maka saya bisa menjadi dan bisa mencari jalan tengah untuk keluar dari konflik tersebut tanpa merugikan pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Seperti itu, Kak. Oke, berarti cukup relevan ya Iya. dengan prestasi-prestasinya, komunikasi, pastinya itu dibutuhkan di organisasi, apalagi ketika nanti menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Amin. Oke Natasha, sangat luar biasa sekali pengalaman kamu yang bisa menjadikan semua orang ini termotivasi tentunya ya. Oke, terima kasih Natasha atas kesempatannya yang sangat luar biasa. Semoga Natasha nanti bisa selalu berkembang untuk menjadi lebih baik, dan teman-teman nanti juga bisa adil dan jujur untuk memilih Natasha. Oke, terima kasih Natasha. Terima kasih kembali Kak Dita. Ing garso sungkelodo, ing madyo mangun garso, tuturi handayani. Halo semuanya, perkenalkan saya Raffi Bramasta dari kelas 11 Exam sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen periode 2025-2026 nomor urut 2. Sebagai kandidat calon ketua OSIS, saya mempunyai visi dan program kerja. Visi saya yaitu mewujudkan OSIS sebagai organisasi yang berintegritas, inovatif, dan kolaboratif untuk membangun siswa yang berprestasi, berkarakter, serta menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif, aspiratif, dan inspiratif. Untuk mendukung visi saya mempunyai 5 misi. Yang pertama, membuka ruang aspirasi melalui program Suara agar setiap ide dapat disampaikan dan mewujudkan perubahan. Yang kedua, menghadirkan program yang meningkatkan kualitas akademik dan non-akademik yang mendorong kreativitas, prestasi, dan bakat siswa. Yang ketiga, menumbuhkan budaya anti kekerasan, saling menghargai, dan peduli terhadap sesama. Yang keempat, menghadirkan tokoh inspiratif melalui program Takso, yaitu Mansaka Connect, untuk memotivasi siswa mencapai impian mereka. Yang kelima, memanfaatkan platform digital sebagai sarana edukasi dan informasi untuk seluruh siswa. Untuk mewujudkan visi dan misi saya mempunyai 2 program kerja unggulan. Yang pertama, Mansaka Connect, sebuah program Takso inspiratif yang akan menghadirkan tokoh-tokoh hebat di bidangnya. Dari mereka kita akan belajar, termotivasi, dan bergerak menuju mimpi-mimpi besar kita. Yang kedua, Suara, salurkan aspirasi, raih aksi, wujudkan perubahan, di mana setiap siswa dapat bersuara, didengar, dan dihargai, yang nantinya dapat mewujudkan perubahan. Aja dipikir dulu, pilih nomor loro, Mansaka tambah seru. Kita kali ini kedatangan calon ketua OSIS berikutnya, yaitu ada Raffi Bramasta. Halo Betul? Kak Dita, betul. Iya, halo Raffi. Oke, selamat datang Raffi di podcast kami. Kali ini saya akan bertanya-tanya ya mengenai beberapa persiapan untuk menjadi ketua OSIS nantinya. Raffi boleh memperkenalkan diri? Boleh? Ya, silakan. Halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Raffi Bramasta dari kelas 11 F6 sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen nomor urut 2. Oke, nomor urut 2 ya. Betul, Kak. Raffi. Iya. Jadi buat teman-teman nantinya pasti tahu, oh ini nomor urut 2 ada Raffi Bramasta gitu ya. Oke Raffi, selanjutnya di sini saya ingin bertanya nih ya. Apa sih yang membuat Raffi ini termotivasi untuk mencalonkan diri sebagai ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen? Tentunya motivasi utama saya sebagai kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen karena saya ingin berkontribusi lebih besar di OSIS SMA Negeri 1 Kayen melalui menyalurkan aspirasi siswa-siswi di SMA Negeri 1 Kayen, dan tentunya saya akan menghadirkan program yang tidak hanya bermanfaat tetapi juga menginspirasi bagi warga sekolah.
Oke, berarti punya tujuan tersendiri ya Raffi Betul. untuk warga SMA Negeri 1 Kayen. Dan pastinya motivasi-motivasi itu yang menggerakkan Raffi untuk terus belajar dan menghadapi semua tantangan yang ada. Selanjutnya, Raffi Bramasta pasti kan punya visi dan misi. Untuk mendukung visi misi tersebut pastinya ada program kerja unggulan. Boleh disampaikan program kerja unggulan yang Raffi miliki? U- Untuk mewujudkan visi dan misi saya mempunyai 2 program kerja unggulan. Yang pertama adalah Smansaka Connect, sebuah program talkshow inspiratif yang nantinya akan menghadirkan tokoh-tokoh hebat di bidangnya. Dari mereka kita akan belajar, termotivasi dan bergerak untuk menuju mimpi-mimpi besar kita, Kak. Dan yang kedua ada Suara, salurkan aspirasi, raih aksi, wujudkan perubahan, di mana setiap siswa dapat bersuara, didengar dan dihargai, yang nantinya suara mereka yang akan mewujudkan perubahan bagi SMA Negeri 1 Kayen gitu, Kak. Oke, berarti ada 2 program kerja. Betul. Iya, 2 program kerja unggulan ini yang akan mendukung Raffi untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen nantinya pada pemilihan ketua OSIS nanti. Oke, semoga program kerja itu nanti akan terlaksana. Mau Raffi jadi ketua OSIS atau tidak, tapi Raffi memiliki waktu, memiliki tempat untuk menyampaikan program-program itu kepada ketua OSIS-nya nanti, entah itu siapapun yang akan menjadi ketua OSIS. Oke, selanjutnya Raffi, dari lingkungan sekitar, bagaimana tanggapan teman-teman, sahabat, bapak ibu guru, bahkan orang tua ketika tahu bahwa Raffi ini mencalonkan diri untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen? Tentunya orang tua dan lingkungan sekolah sangat mendukung saya untuk maju sebagai kandidat calon ketua OSIS. Sempat berada di titik apakah saya ini bisa untuk menjadi ketua OSIS. Nah, dari dukungan mereka lah yang menggerakkan saya untuk bisa sampai di titik ini sebagai kandidat calon ketua OSIS gitu, Kak. Oke, berarti sangat mendukung. Bapak ibu guru mendukung ya, wali kelasnya mendukung Raffi? Alhamdulillah untuk Bu Endah sendiri, wali kelas 11 F6, sangat mendukung saya untuk maju sebagai kandidat calon ketua OSIS. Oke, teman-teman sahabat sangat mendukung ya. Oke, luar biasa. Berarti lingkungan sudah mendukung. Jadi tentunya Raffi ini harus lebih semangat lagi untuk mencapai waktu yang ditentukan nantinya, yaitu pemilihan ketua OSIS. Selanjutnya Raffi pasti akan ada persiapan dan perjalanan yang sangat luar biasa yang akan Raffi persiapkan. Boleh diceritakan bagaimana persiapan yang sudah Raffi lakukan sejauh ini hingga ada di titik ini dan nanti untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen? Untuk persiapan sejauh ini sebagai kandidat calon ketua OSIS, saya sudah mempersiapkan visi dan misi serta program kerja unggulan yang akan saya bawa nantinya ketika saya terpilih menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Selain visi dan misi, saya juga akan mempersiapkan kepemimpinan yang akan saya bawakan untuk OSIS SMA Negeri 1 Kayen yang akan mendapatkan perubahan lebih baik untuk generasi berikutnya, Kak Dita. Gitu. Oke, selain visi misi juga pastinya akan ada doa-doa ya, Ya, diiringi betul. doa-doa, dukungan, support system itulah yang dipersiapkan. Juga kesehatan mental dan fisik itu juga sangat penting karena pasti akan mendapatkan banyak sekali tekanan-tekanan dari luar, entah itu orang yang mungkin gak suka sama Raffi dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya Raffi bisa diceritakan pengalaman atau prestasi yang sudah dicapai selama di SMA Negeri 1 Kayen. Untuk prestasi tersendiri, saya merupakan anggota Forum OSIS Kabupaten Pati sebagai koordinator wilayah Pati Selatan, dan saya juga terlibat aktif dalam lomba akademik seperti OSN maupun lomba-lomba yang diadakan oleh universitas di Indonesia gitu, Kak. Nah, dari perjuangan mendapatkan itulah saya bisa belajar untuk memperjuangkan segala sesuatu yang harus saya dapatkan gitu, Kak. Oke, berarti Raffi ini kerja
otak ya. Suka OSN, Betul. suka. Betul. OSN apa kalau boleh tahu? Kebetulan saya OSN Geografi. Geografi, oke. Suka pemetaan dan lain-lain Iya, ya. betul, Kak. Oke, luar biasa Raffi. Berarti Raffi ini memiliki prestasi di bidang akademik, betul ya? Selain itu juga Raffi menjadi bagian dari Forum OSIS Kabupaten Pati. Oke, sangat luar biasa prestasinya. Dari prestasi itulah Raffi, tentunya prestasi-prestasi itu apakah relevan menurut Raffi, yang dimana prestasi itu akan mendukung menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen? Tentunya sebagai anggota Forum OSIS Kabupaten Pati sangat relevan untuk menjadi seorang ketua OSIS, di mana forum itu sendiri merupakan wadah untuk saya melatih kepemimpinan dan kolaborasi saya diuji dalam forum tersebut, di mana kita menyatukan aspirasi antara anggota satu dan anggota lainnya untuk membuat program yang inovatif, tentunya untuk masyarakat Pati dan siswa dan siswi yang ada di Kabupaten Pati tersendiri, Kak. Nah, dari pengalaman tersebutlah yang akhirnya menggerakkan saya sebagai kandidat calon ketua OSIS dengan bekal dan wawasan yang saya dapatkan di Forum OSIS Kabupaten Pati, gitu, Kak. Oke, berarti di Forum OSIS Kabupaten Pati itulah nantinya yang akan menjadi evaluasi Raffi ya di sekolah-sekolah lain. Gimana sih caranya biar program ini bisa masuk ke program OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Jadi lebih luas pengalamannya, pengetahuannya, dan juga untuk pembelajaran di OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Betul, Kak Dila. Iya, oke Raffi, terima kasih banyak atas jawabannya dan cerita pengalaman yang sangat luar biasa. Persiapannya tentunya butuh mental, fisik, dan keberanian untuk menjadi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Dan semoga nanti teman-teman semuanya juga dapat memilih Raffi dengan nomor urut 2 dengan adil dan jujur pastinya. Bukan hanya sekedar memilih, tapi tahu siapa yang memang menurutnya layak untuk menjadi ketua OSIS. Oke, terima kasih Raffi, selamat berjuang dan terima kasih. Masa depan adalah milik kita dan dunia, dan dari masa muda bukan masa tua. Api kehidupan menghangatkan dan menyinari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Halo semuanya, saya Alia Naifah dari kelas 11 fase F2 sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen periode 2025-2026 dengan nomor urut 3. Tentunya sebagai calon ketua OSIS, saya memiliki visi, misi, serta program kerja. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai organisasi yang berintegritas dan inovatif, serta menciptakan lingkungan sekolah yang inspiratif dan berprestasi bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kayen. Untuk menyukseskan visi saya juga memiliki beberapa misi. Yang pertama, mengadakan kegiatan yang mendukung kreativitas dan minat bakat siswa-siswi SMA Negeri 1 Kayen. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif seluruh siswa dalam setiap kegiatan di SMA Negeri 1 Kayen. Yang ketiga, memfasilitasi ide-ide baru yang dapat memajukan sekolah dan membawa perubahan positif bagi SMA Negeri 1 Kayen. Tentunya, saya juga memiliki beberapa program kerja. Yang pertama adalah Creative Day atau Pekan Kreativitas Siswa. Yang kedua adalah Puasa, Forum Aspirasi Siswa. Satu hati, satu aksi. Nomor 3, pilihan pasti. Bersama nomor 3, Sebansaka berprestasi. Kini kita kedatangan tamu selanjutnya, yaitu kandidat calon ketua OSIS nomor 3, yaitu dengan Alia Naifah. Halo Alia. Halo Kak Dita. Ya, selamat siang Alia. Ya, selamat sore Kak Dita. Oh, selamat sore. Iya. Sudah sore ya. Sudah sore. Oke Alia, pada kesempatan hari ini saya akan bertanya-tanya mengenai Alia, boleh ya?
Boleh, sangat Oke, boleh sekali. akan bertanya-tanya mengenai perjalanan dan persiapan untuk menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen yang kini masih sebagai calon Ketua OSIS. Iya. Oke, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu agar warga SMA Negeri 1 Kayen tahu siapa Alia. Boleh, boleh. Sebelumnya, halo Sobat Semansaka, perkenalkan saya Alia Naifah dari kelas 11 fase F2 sebagai calon kandidat Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen periode 2025-2026 dengan nomor urut 3. Oke, nomor urut 3. Tiga. Terakhir ya. Oke, Terakhir. dari 1 2 3 nomor urutnya 3 Tiga. terakhir. Oke. Alia, panggilannya Alia betul? Oke, Betul. Alia. Alia, di sini saya akan bertanya mengenai apa sih yang membuat Alia itu termotivasi untuk mencalonkan diri sebagai calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Iya, sebelumnya motivasi saya untuk menjadi calon Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen ini, saya ingin mengembangkan kemampuan kepemimpinan saya dengan integritas. Saya berharap ketika saya menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen ini, saya dapat membawa dampak positif bagi SMA Negeri 1 Kayen dan juga dapat meningkatkan meningkatkan kualitas kegiatan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kayen ini. Selain itu, saya juga berharap ketika saya menjadi Ketua OSIS, saya dapat menjadi suara dan memperjuangkan kepentingan dan aspirasi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kayen ini, Kak Dita. Oke, luar biasa jawabannya. Berarti sangat punya motivasi yang sangat Iya. luar biasa dan semoga motivasi-motivasi itu bisa menggerakkan Alia untuk terus memperjuangkan ya Aspirasi iya, siswa pastinya. sebagaimana ketua OSIS ya. pastinya. Oke. Alia kan pasti sudah mempersiapkan visi misi dan untuk mendukung visi misi itu tentunya ada yang namanya program kerja unggulan. Nah, Alia boleh nih menceritakan atau menjelaskan apa aja program kerja unggulan yang Alia miliki. Ya, di sini saya memiliki beberapa program kerja unggulan. Yang pertama, saya ada Creative Day atau Pekan Kreativitas Siswa. Yang dimana Pekan Kreativitas Siswa tersebut kita akan mengadakan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan siswa-siswi SMA Negeri 1 Kayen ini. Dan dari kegiatan tersebut kita dapat menjaring siswa-siswi yang berprestasi dan dapat mengajukannya ke jenjang lomba selanjutnya di luar lingkup sekolah. Yang kedua yaitu ada FOASA atau Forum Aspirasi Siswa, yang dimana setiap bulan atau minimal 1 bulan sebelum kegiatan atau event di SMA ini dilakukan, kita akan meminta perwakilan dari setiap kelas untuk meminta aspirasi dari mereka. Jadi mereka akan merasa bahwa aspirasi mereka itu didengar dan lebih dihargai, begitu Kak. Oke, ada 2 program kerja. Iya, sih. Oke, dari tadi ada 2 ya berarti program kerja ini nanti akan terlaksana ya pastinya ketika nanti sudah menjadi ketua OSIS seperti itu. Dan tentunya program kerja itu bukan hanya omong kosong pastinya ya, punya pergerakan, punya rencana yang dimana nanti akan menjadi aksi nyata yang akan dilakukan. Seperti itu ya Alia. begitu. Selanjutnya, pastinya ketika menjadi calon ketua OSIS pasti lingkungan sekitar ini ada orang tua, ada sahabat atau teman, bahkan bapak ibu guru, bagaimana respon mereka ketika tahu bahwa Alia ini mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Oh ya, respon lingkungan sekitar ketika saya diumumkan menjadi calon kandidat ketua OSIS pastinya sangat beragam ya Kak Dita. Nah, namun sebagian besar lingkungan sekitar saya seperti bapak ibu guru, teman-teman saya dan orang tua saya alhamdulillah mendukung saya untuk menjadi ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kayen ini. Seperti itu Kak. Oke, berarti semuanya mendukung ya? Iya, alhamdulillah Nggak ada yang semua melarang mendukung. ya? Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Wali kelas mendukung Alia? Ya, terkait wali kelas saya, Pak Agus Cahyana sangat mendukung saya ketika saya maju menjadi calon ketua OSIS di SMA Negeri 1 Kayen ini. Oke, luar biasa. Iya. Pastinya di mana ketika Alia terpilih untuk menjadi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen akan ada tantangan tersendiri, perjalanan yang sangat luar biasa. Boleh diceritakan persiapan apa saja yang Alia lakukan untuk menjadi calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen hingga nanti bisa menjadi
Ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen jika terpilih? Ya, pastinya persiapan saya ketika saya menghadapi pemilihan sebagai calon ketua OSIS ini, saya pastinya menyiapkan diri dan juga mental saya. Selain itu, saya juga belajar untuk memanajemen waktu dan mengembangkan kemampuan kepemimpinan saya, yang dimana nanti ketika saya menjadi ketua OSIS, saya dapat bekerja sama dalam tim, saya dapat berkomunikasi secara efektif dan dapat merangkul anggota-anggota saya tanpa membedakannya tanpa membedakannya Satu dengan yang lainnya. satu dengan yang lainnya. Iya, Ya, begitu, berarti Kak Dita. sama-sama ini berarti apa namanya? Sama, semuanya sama Iya, rata, semuanya sama setara. rata, setara. Iya, betul sekali. Oke, Alia, boleh diceritakan pengalamannya atau prestasi yang pernah Alia dapatkan selama di SMA Negeri 1 Kayen? Ya, prestasi saya di SMA Negeri 1 Kayen ini, alhamdulillah saya pernah mendapatkan juara 1 lomba video kreatif di UMK. Selain itu, saya juga sering sekali mengikuti lomba-lomba video editing seperti FLS2N, saya mengikuti cabang film pendek. Kemudian saya juga sering sekali mengikuti lomba kreatif dari universitas-universitas, dan juga kemarin saya mengikuti dari Museum Ranggawarsita ya Kak, walaupun hanya sampai 10 besar saja dari 88 peserta. Oke, luar biasa. Berarti Alia ini jago editing dan Alia juga kalau nggak salah pintar dalam akademik ya, karena Alia ini pernah mengikuti OSN, betul? Iya, betul sekali. Saya kemarin mengikuti OSN Biologi Kak Dita, walaupun belum rezekinya untuk lanjut ke tingkat provinsi. Oke, luar biasa. Terus dikembangkan bakat minatnya itu, karena bakat minat yang Alia miliki ketika Alia belajar terus nanti pastinya akan berguna dan bermanfaat ke depannya. Seperti Pastinya, itu. siap. Oke, Alia, kita bahas tentang prestasi. Apakah prestasi itu menurut Alia relevan dan mendukung untuk menjadi ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen? Menurut saya, dari pengalaman saya yang dimana saya memenangkan lomba video itu sangat relevan, karena ketika saya mengikuti lomba video tersebut itu membutuhkan kreativitas dan juga komunikasi yang efektif antar tim, seperti itu. Walaupun pengalaman saya tidak langsung terkait dengan kepemimpinan, namun dari pengalaman tersebut saya yakin, saya percaya bahwa hal tersebut dapat membawa Dampak baik. dampak yang Iya, positif. dampak positif. Untuk OSIS SMA Negeri Untuk 1 OSIS Kayen SMA pastinya. 1 Kayen. Oke, berarti sangat relevan ya Alia. Sangat relevan. Oke, luar biasa jawabannya. Alia, terima kasih karena sudah membagi pengalaman yang sangat luar biasa bagi kita semua. Semoga nanti teman-teman tidak salah pilih tentunya ya. Yang memilih Alia pastinya harus dengan jujur, adil ya. Dan Alia nanti tentunya juga harus selalu semangat membara. Pastinya, walaupun Kak Dita. lelah, itu sudah biasa semua itu. Karena setiap perjalanan itu pasti kita akan menemukan banyak sekali tantangan-tantangan di tengah jalan. Mau belok ke kiri, kanan, lurus, semua itu pasti akan ada jalannya sendiri-sendiri. Nah, setelah kita mendengar visi, misi, dan program kerja unggulan dari 3 kandidat calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen, tentunya kita sudah memiliki pilihan siapakah yang akan kita pilih untuk menjadi OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Dan siapapun nanti yang terpilih, itulah yang terbaik dan akan memberikan dedikasi dan juga kontribusinya untuk OSIS SMA Negeri 1 Kayen dan seluruh warga SMA Negeri 1 Kayen. Baik, terima kasih kepada semua calon kandidat ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen. Mari kita dukung pemilihan ketua OSIS dengan adil, jujur, dan semangat yang sportif. Semoga teman-teman semuanya yang memilih itulah yang memang berhak untuk menjadi ketua OSIS dan layak untuk menjadi ketua OSIS. Kiranya cerita hari ini
akan bisa memberikan inspirasi bagi seluruh warga SMA Negeri 1 Kayen agar berani mencoba hal baru, berorganisasi, dan mencoba banyak sekali tantangan yang ada di SMA Negeri 1 Kayen maupun di luar SMA Negeri 1 Kayen. Teruslah berkontribusi untuk SMA Negeri 1 Kayen. Semoga pemilihan ketua OSIS tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang amanah dan membawa banyak kebaikan untuk sekolah kita. Jangan lupa sukseskan pemilihan ketua OSIS SMA Negeri 1 Kayen periode 2025-2026 nantinya pada hari Jumat tanggal 26 September tahun 2025. Baik Sobat Saka, sekian podcast hari ini. Semoga podcast kali ini dapat berdampak positif bagi seluruh warga SMA Negeri 1 Kayen. Saya dan kru yang bertugas mengucapkan banyak permohonan maaf jika ada salah perilaku ataupun tutur kata yang kurang berkenan. Kami, kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.